Halo semuanya, jadi ini video gua yang kesekian kalinya. Kali ini gua bersama teman-teman gua. Ini namanya Ahwas, ini Satria. Yang halo dong. Halo. Jadi ceritanya kenapa kita bisa bertiga di sini? Jadi orang tua gua tuh keluar kota. Nah setelah keluar kota, gua ngerasa kayak rumah tuh kosong. Jadi menurut gua ya udah kita main di sini aja. Dan kosan gua ditinggalin. Gimana rumah gua? Enak gak? Sebenarnya gue cukup kaget sih kalau gue, karena pas gue liat rumahnya gue kira tuh kayak masih di perkampungan gitu, ternyata tengah-tengah sawah, dan itu di luar ekspektasi gue. Baru pertama kali punya temen yang rumahnya di tengah-tengah sawah kayak gini sih. Siap. Dan ini alasan dia tuh sebenarnya bukan karena pengen bikin video sih, lebih tepatnya dia pengen nemenin ada temen aja gitu. Oke. Nah itulah. Jadi di video ini kita nih bakal ngomongin soal apa, tau gak? Tersesat. Itu. Jadi konteks tersesat di sini tuh ketika seseorang nyasar, misalnya seseorang ingin pergi ke suatu tempat lalu dia nyasar atau tidak menemukan tempat tujuannya. Oke. Tadi ada cerita nih. Apa Coba tuh? apa Was? Tadi sebelum mereka nyampe tuh kita ada cerita dulu. Ya, jadi pas gue lagi menuju ke rumah Bayu ini, nah gue tuh sama yang satu ini nih, namanya Satria ya, kesesat kita tuh. Emang pinter banget dia sih. Padahal dia udah pernah kesini gitu. Nah, kenapa kita bisa kesesat? Itu tuh karena gue terlalu percaya sama Ingatan. gue gitu. Karena lu udah pernah kesini sekali kan? Iya, udah pernah sekali doang kan itu. Masa pede dia katanya, nggak usah nanya Bayu lah, udah pede gua kesini mungkin katanya. Tapi pas sekali tuh lu tuh muter kan lewat sana kan, bukan lewat Cibuaya kan? Yang Iya, pas berangkatnya. Iya. Nah itu mungkin karena pas datang sini dia lewat sana tuh muter, cuman pas baliknya dia lewat sini, ya kan, lewat SD Iya, terus balik pas Cibuaya. waktu itu kan. Ya. Terus Oke. Nah, tapi walaupun kesesat ya, ada sebuah inilah keajaiban. Karena kita nemu pantai di sana. Jadi perjalanan kita walaupun tersesat tuh nggak terlalu buruk, jadi dan gak happy. sia-sia ya? Iya. Makanya itu gue panik nih, gue kira gue malah nyasar bukan ke Ciboya malah ke Pakis nih gue kirain. Oh itu bukan Wakis tapi ya. Dan pantainya juga bagus ya? Iya. Indah gitu ya? Indah banget, banyak sampahnya. Aduh. Itu pemerintah itu. Tolong ya, bersihkan. Dan tapi kayaknya itu salah gue deh, karena gue nggak ngasih awas tuh Google Map atau kalian. Ya walaupun awas sudah pernah kesini, seharusnya tuh gue harus memastikan lah, walaupun pasti kan manusia lupa kan. Seharusnya itu salah gue sebenarnya. Seharusnya gue kasih Google Map lagi. Sorry deh. Gak apa-apa. Enggak sih, Kita nggak dapat view Umi. Umikaze. Waduh. Umi. Umikaze. Umi itu bahasa Jepangnya Umi kan? Umikaze kan? Umi itu laut. Iya. Iya. Gue kira Umi tuh ibu gitu. Itu bahasa Itu Arab. Oh, bahasa Arab. Oke. Nah, cuman itu menurut gue itu salah gue, dan tapi untungnya mereka bisa enak foto-foto juga di sana walaupun ngabisin bensin, terus ngabisin tenaga, capek dan lain-lain. Mungkin Satria juga udah lapar banget ya, Sat? Iya. Ya, gue belum makan sebenarnya dari pagi nih. Gue baru tadi untung ada Awas yang jajanin gue cilok. Iya. Bohong banget gak dimakan ciloknya. Oh iya. Rasanya tuh ya nggak usah dah. Kok gak dimakan? Enggak, menurut gue tuh kayak rasanya kurang di gue. Biasanya kan cilok tuh rasa saus kacang itu kan berasa banget kan. Tapi kalau di tadi itu kayak beda dari cilok yang pernah sering gue makan gitu. Mungkin itu ciloknya pakai air laut ya? Waduh. Jadi gak usah pakai garam tuh. Gue gak tahu juga. Jadi nggak lo makan? Gue makan paling cuma berapa buah doang. Terus lo kasih awas? Saya gue kasih Awas. Oh, itu keluar topik ya. Tapi dia seru banget, dan akhirnya dia tuh nyampe sebelum maghrib, Iya, pas sebelum deket banget mau maghrib. Dan itu menurut Enggak gua nyampe deket maghrib kok. Jam 5 ya? Jam 5 pas Jam 5. nyampe. Jadi itu cerita tadi mereka tersesat. Nah tapi ada pertanyaan deh, kenapa sih orang tuh walaupun udah pakai Google Map tapi tetap nyasar anjir? Kayak pernah nggak sih lu punya pengalaman lu lagi liat Google Map tapi lu malah nyasar? Pernah. Pernah Gimana itu. tuh? Dia dulu kenapa? Nah, karena ya kadang tuh Google Maps-nya tuh suka error gitu. Oh, iya? Jadi kadang nyasarin kita. Itu kadang-kadang pernah juga sih. Gue juga pernah. Itu lu mau kemana waktu itu? Waktu itu gue tuh ini ya kayak mau ke rumah saudara gue. Oke. Terus ternyata malah diarahin ke jalur yang salah. Tapi lu pakai headset gak? Nggak pakai headset. Tapi kan gue sambil Sambil lihat iya, sambil lihat HP. Oh bahaya tuh. Terus Dan ternyata
ya itu salah jalur, padahal ada jalur yang lebih cepet. Terus lu nyampe ke pantai lagi? Enggak. Oke. Udah. Tapi kayaknya emang Google Maps tuh kan cuman sistem yang dimana tuh memanfaatkan HP kita yang ada GPS-nya kan. Iya, enggak semua HP. Iya, Mungkin HP model lama enggak bisa. Emang jelek nih. Lu kenapa? Kalau gua nyasar pas waktu itu berdua doang gua. Oke, sama siapa? Sama temen gua ada namanya Andika. Itu gua posisinya kita mau ngikutin apa ke acara ini kok event anime gitu. Gue pengen ke situ waktu itu di Mall Sumarekon Bekasi. Awalnya kita lihat Google Map, nah salahnya gue ngasih Google Map-nya ke temen yang nggak bisa baca Google Map. Oh jadi lu ngasih Google Map ke Andika itu? Dia yang bonceng? Iya, gue yang bawa motor. Nah pas gue lihat dia ngarahin gue suruh belok kanan, sedangkan kan ini kan jalan ya, ada lampu merah berhenti, ke kanan kan katanya. Pas gue lihat kanan, lu ke kanan, kita naik motor itu tol Cibitung, kocak. Tol Cibitung. Nah, ternyata dia bodohnya belum disetting itu buat mobil. Google Map-nya. Jadi ngaruh juga. Iya. Iya, berarti ngaruh karena pasti Google Map tuh ngarahin ke jalan yang lebih jalan cepat tol. Soalnya lebih cepat kan buat ke Bekasi lewat tol gitu. Dan dia milihnya jalur mobil padahal naik motor. Iya. Oh iya, soalnya di Google Map tuh ada 3 pilihan ya, jalan kaki, naik motor sama naik mobil. sama naik kereta juga kan? Iya, sama naik kereta. Nah, udah itu salah. Udah itu gue ganti. Berarti dengan PD dia nunjukin kalau lu gitu. Walaupun itu ada error berarti. Errornya dia salah mencet. Terus udah itu lu ganti, dibenerin sama gua kan. Udah gua benerin tuh pakai motor. Dia lihat lagi. Pas jalan itu kan ada yang namanya kalau Bekasi itu kayak terowongan baru tuh yang lot ke bawah gitu. Oke. Nah, kata dia saat belok kiri. Belok kiri. Yo belok kiri gua. Pas gua lihat, lah belok kiri kemana ini? Ini mah bukan ke Bekasi dah. Pas gue lihat Google Map-nya, pas gue jauhin ya maps-nya, lah kok kenapa ke Bantar Gebang gitu? Berarti lu salah 2 kali tuh? Iya, gue salah 2 kali pas gue lihat map-nya. Bener sih belok kiri, cuman masih 500 meter lagi, masih jauh. Oi, belokan yang di depan lagi. Astagfirullah. Terus lu lihat sampah banyak tuh? Iya. Terus lu pungutin sama sampah? Enggak. Gitu. Nah, akhirnya gue mutusin, dah lu mending diem di belakang aja, gue bonceng, gue aja yang megang udah. Berarti itu bisa aja dari ketidakakuratan Google atau emang salah si pembacanya aja ya? Emang kadang-kadang suka ada yang gak bisa baca map kan. Berarti ngaruh juga tuh milih partner buat diajak perjalanan. Ngaruh tuh kayaknya. Kayak tadi sih ya. Seharusnya ini ya, tamatan gitu ya? Tapi pas baliknya gue udah gak pakai Google Map karena udah tahu, udah hafal jalan. Tapi emang Google Maps sih emang kalau buat daerah-daerah terpencil juga kan biasanya tuh ada ini kan, kalau Google tuh kalau nggak salah ada miss gitu. Cara dia nge-track setiap lokasi itu pakai mobil kan biasanya. Iya. Mungkin buat daerah-daerah kayak gang-gang kecil itu udah nggak akan kejamah kan? Iya nggak kan. Mungkin dia kayak lebih kayak nebak-nebak sih. Nebak-nebak doang gitu, kayak ngemetain doang. Tapi masalahnya tadi tuh temannya si Satria tuh jalannya kan gede kan pasti. Jalan itu jalan utama itu. Emang bodoh aja dia. Iya. Agak lain emang. Aduh. Apalagi ke tempat yang belum pernah kita datengin kan. Jauh gitu. Jadi kita bener-bener cuma ngandelin Google Map doang. Bener sih. Iya enggak? Karena kita nggak mungkin bisa nanya ke orang gitu yang di jalan. Pak mau ke rumah Satria misalnya. Ya dia mana kenal lu karena nggak semua orang tahu gitu kan. Kecuali dia artis olive. Gibran. Tapi itu sih salah satu seenggaknya tersesat tuh ada maknanya enggak sih? Kadang-kadang tersesat kita jadi punya cerita gitu. Iya, itu bisa mungkin jadi cerita enak. Dengan lu tersesat itu lu bisa cerita ke gua, ke Ahwas, dan kita menganggap dan ujungnya nyalahin temen lu. Jadi temen lu jadi bahan komedi ya. Iya. Ada. Dan itu pasti kita bakal inget banget sampai masa depan tuh kayak maksudnya kok gitu sih? Dengan lu tersesat otomatis lu tuh bakal inget jalan itu gitu. Kayak misalnya pasti lu bakal inget kan jalan ke Pakis tuh kayak gimana, jalan ke Pisangan tuh gimana kan? Iya, jadi tahu. Iya, jadi kayak oh, kalau ke Rumah Bayi belok kiri, kalau ke Pakis belok kanan. Nah, berarti gue tuh bakal inget banget nanti tuh ketika suatu saat gue mau ke Rumah Bayu dan lu tuh masih inget jalan ke pantai kayak kemana gitu, ya kan? Kayak masuk ke ingatan gitu. Biasanya nyasar gitu tuh kayak ada mungkin ada momen-momen tertentu gitu. Maksudnya? Ya momen-momen yang bermakna gitu kan. Ada momen konyol atau apa gitu. Jadi momen komedi gitu.
Jadi bahan komedi ya. Oke. Kayaknya guys itu aja. Gitu aja. Atau kita mau cerita apa lagi soal tersesat? Kayaknya sih udah sih. Siapa di mana ya? Oke, jadi itu aja guys untuk video kali ini. Ini berapa menit? 11 menit pas banget. Enggak sih sebenarnya. Jadi target gua ngebuat video tuh biasanya 10 menit, enggak terlalu lama biar enggak terlalu ngawang-ngawang juga ngobrolnya ya. Biar kita tuh on topic dan kita tetap di hal yang mau kita bahas. Maksudnya kita tetap di jalan menuju kebenaran. Ya. Maksudnya kita enggak mau ngawang-ngawang, kita harus tetap sesuai dengan apa yang mau kita bahas. Jadi itu aja untuk video kali ini. Terima kasih. Sama-sama. You're welcome.